Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Febrin Cornelius Damanik, NIM 181201121 dari kelas MNH 7. Di sini saya akan melakukan analisis jurnal yang berjudul Kajian Kebijakan Pengusahaan Lahan dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di Kabupaten Lampung Selatan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, identitas jurnal. Jurnal ini merupakan jurnal analisis kebijakan kehutanan yang ditulis oleh Silviani, Haryanto Dwi Prabowo, dan Elvida Yosefi, di mana dipublikasikan pada tanggal 28 Maret 2014. Latar belakang dari jurnal ini ialah pembangunan KPH untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari terinci ke dalam sinergi kelestarian sosial, kelestarian lingkungan, dan kelestarian ekonomi. Pengelolaan hutan melalui pembentukan KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi. Dibentuknya KPH untuk menekankan kepastian penguasaan kawasan hutan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk turut mengolah sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik sumber daya hutannya. Tenurial merupakan sistem tentang hak-hak dan kelembagaan yang menata, mengatur, mengolah akses, dan menggunakan lahan. Karakteristik tenurial berkaitan dengan penyebab permasalahan konflik lahan, diantaranya berhubungan dengan tata kelola atau governance dan kepastian lahan. Dalam tulisan ini disajikan hasil penelitian tentang para pihak atau aktor dan bentuk legal claim, lembaga dan aturan yang terkait dengan tenurial lahan dalam kawasan KPH, serta rekomendasi kebijakan KPH dalam mengatasi permasalahan tenurial. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, pengumpulan data. Teknik pemilihan contoh dalam pengumpulan data dilakukan secara purpose sampling dengan tujuan tertentu. Yang pertama, studi literatur atau pencatatan, yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan sistem pemilikan dan pengusahaan lahan. Yang kedua, wawancara secara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada instansi pemerintah daerah, tokoh adat, atau masyarakat untuk mengetahui sistem pemilikan dan pengusahaan lahan. Ketiga, pengamatan lapangan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, focus group discussion atau FGD yang pesertanya terdiri dari instansi pemerintah, tokoh adat, pemuka agama dari masing-masing desa sampel. Metode yang kedua yaitu analisis data. Untuk menganalisis konflik klaim lahan di antara para pihak yang berhubungan dengan hak kepemilikan lahan, telah dilakukan penelitian dengan metode Rapid Land Tenure Assessment atau RATA yang dikembangkan oleh ICRAF bersama mitra. RATA merupakan sebuah piranti sistematis yang mampu menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah atau konflik sistem penguasaan tanah yang kompleks. Dan metode yang ketiga yaitu kerangka analisis. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Dari konflik-konflik tersebut diidentifikasi dan dianalisis faktor dan penyebab konflik serta lembaga yang terkait dalam permasalahan konflik. Diharapkan dari gambar tersebut, hasil analisa akan dapat memberikan rekomendasi sistem penguasaan lahan dalam mengatasi permasalahan tenurial. Hasil dan pembahasan. Dalam pengolahan KPH diperlukan ketentuan-ketentuan tentang tugas dan fungsi serta peran para pihak yang terkait, agar organisasi yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan aturan. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengolahan KPH memberikan keuntungan dan sekaligus dapat menjadi potensi masalah apabila tidak dikoordinasikan dengan baik. Bisa kita lihat pada tabel 2 terdapat dasar hukum penunjukan lahan. Dan pada tabel 3 terdapat peran para pihak dalam pengolahan KPH. Dan selanjutnya pada tabel 4 membahas persepsi para pihak terhadap konflik yang terjadi pada lingkungan tersebut. Dan di tabel 5 membahas para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Dan tabel yang terakhir membahas kelembagaan kehutanan dalam kaitannya dengan pengolahan hutan. Dari penelitian tersebut disimpulkan yang pertama, peran para pihak atau aktor yang terlibat dalam pengusahaan lahan di kawasan KPH sangat menentukan kebijakan pengusahaan lahan dan berbagai kepentingan. Pemerintah pusat yang menerbitkan kebijakan tidak melakukan evaluasi, terutama dalam tata batas, kawasan, dan izin-izin yang sudah tidak aktif. Yang kedua, pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang desa definitif, memungut pajak serta menerbitkan SPT yang semuanya ini merupakan bahan legal klaim masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Dan yang ketiga, dalam kelembagaan tidak ada koordinasi antara Kementerian Kehutanan sebagai penguasaan kawasan dengan para pihak di pemerintahan daerah dalam penerbitan sertifikasi tanah.
Demikianlah yang dapat saya paparkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.